Assalamualaikum sahabat Viz TV, kali ini kita akan unboxing ini mouse gaming ya. Jadi mouse gaming dari Fantech yang tipenya adalah Crypto VX7. Bayangin aja ini 8000 dpi, tinggi banget, 6 macro button, 84 gram mid weight. Jadi beratnya ya sedang lah ya. Terus sepertinya nanti ini ada software ya, karena ada tulisan programmable, jadi bisa disesuaikan gitu settingannya. Tampilan samping boxnya seperti ini. Oke, tampilan atasnya ini ada segelnya ya. Terus kemudian tampilan belakangnya ini lebih lengkap tuh ya. Nanti kita cek lebih detailnya di dalam. Oke, jadi sobat bisa baca sendiri di sini tuh lengkap ya. Ini ada garansinya juga pastinya ya. Tuh 10 juta klik. Jadi yang terakhir itu mouse yang keyboard ini kemarin ya, itu ternyata 3 tahun mouse-nya rusak guys. Jadi ini kita cari mouse yang baru seperti ini, speednya ya 60 IPS. Oke. Jadi ini spesifikasi lengkapnya. Ini dpi-nya bisa disetting ya dari 200 sampai 8000 tuh. Mantap nggak? Oke, polling rate-nya 125 Hz, FPS max 6000 FPS, gile, tinggi banget ya. Terus untuk kabelnya nilon branded cable, silicon rubber roller, RGB chroma luminous light. Terus langsung aja ya kita buka. Oke, jadi kan kemarin saya pernah review mouse Cina juga. Ternyata mouse Cina itu 1 tahun yang harga 50 ribuan. Tadinya mau saya beli lagi, tapi karena untuk kebutuhan pribadi, jadinya saya belinya yang bagusan seperti ini ya, yang Fantech sekali ini, biar ada garansinya juga tuh. Stop dreaming, start winning. Oke, kita langsung lihat aja isinya. Nah, ini simple ya, karena kita hanya beli mouse-nya aja, kan butuhnya mouse aja ya. Kita coba lihat dalamnya. Ini ada kartu garansinya ya, tuh kartu garansinya. Kemudian ini ada buku panduannya juga ya. Nah, ini di dalam sini tuh ada softwarenya Crypto VX7. Jadi kita bisa setting di softwarenya juga, tapi sobat juga kadang bisa setting di gamenya juga ya, nanti kita praktekkan. Dan ini dia mouse-nya dengan kabel nilon branded ya, 1,8 meter. Ini udah panjang banget loh, 1,8 meter loh. Oke, ini colokan USB-nya seperti ini, ada logo Fantech-nya juga. Tuh, ada tulisan Fantech-nya juga. Jadi kabelnya kualitasnya lumayan bagus ya, nilon branded. Terus ini dia dalam mouse-nya seperti ini. Ini kalau dicolokkan dia akan bercahaya, dan ini makronya. Makronya cukup empuk dan bersuara, mungkin sobat bisa dengar. Ini untuk merubah DPI-nya ya. Dan ini untuk scrollnya cukup berasa ada kayak gradasi deg-deg-deg gitu ya. Jadi kita bisa muternya ya sesuai dengan kebutuhan gitu, pelan-pelan. Terus ini bahannya halus, saya bingung nyebutnya apa ya. Ini kayak yang kemarin kita pegang di TWS gitu deh, yang bahannya tuh lembut. Jadi bukan halus licin, bukan. Ini lembut kayak ada lapisannya gitu. Oke, ini bagian bawahnya ya. Ini bisa dibuka, nih kayak ada plastiknya. Tapi saya sih jarang buka ini ya. Jadi ini untuk pergeseran nanti di mousepadnya. Oke, ini bagian sensornya, walaupun tulisannya tetap made in China ya. Oke, sekarang coba kita lihat ya RGB-nya seperti apa sih. Oke, ini dia RGB-nya, jadi tidak terlalu norak ya, yang kelap-kelip di semua nyala ya. Jadi ini cukup simple gitu ya. Tuh, garis-garisnya berasa dan warnanya pun berubah-ubah. Jadi terlihat nggak norak tapi keren. Kita langsung tes aja performa dari mouse gaming Crypto ini ya. Oke, dari mouse-nya ya, pertama digenggam ini pas banget loh. Pas banget genggamannya setangan saya, karena yang kemarin tuh memang tipenya agak lebih kecil. Di saat lebih kecil dibuat kerja lama, editing segala macam, itu pegel banget tangannya karena nggak nyentuh semua, nggak bisa sendiran semua. Tapi ini benar-benar kena semua, karena memang yang seperti ini yang saya cari ya. Terus kemudian kan ini pakai meja ya, sobat bisa dengar, dan meja kasar gitu ya, tahulah meja-meja seperti ini kayak meja kantoran gitu. Nah, ini pergerakannya di layar masih halus banget. Coba kita gambar ya, coba kita buat garis, kita coba tuh. Jadi nggak ada yang putus pergerakannya, semua halus. Oke, kita coba DPI-nya ya. Pergerakan DPI-nya ini jauh lebih cepat, berarti ini udah paling cepat ya tuh. Kalau DPI-nya cepat jadinya begini tuh. Cuman kalau DPI-nya kita tes yang paling lambat ya. Oh, ini lebih cepat lagi DPI-nya, lebih kecil lagi artinya. Wow. Nah, ini yang paling lambat ya. Jadi kita bisa bikin lebih detail seperti ini tuh, mantap kan? Jadi mantap lah ya.
untuk tes mouse-nya di meja ini kayaknya udah cukup. Oke, sekarang langsung aja kita coba yang di mousepad-nya. Oke, ini kita sedang pakai mousepad-nya ya. Oke, kita mulai coba lagi ya. Ini sih di mousepad ya. Jadi ya udah pasti nyaman banget. Ini saya merubah dulu DPI-nya paling kecil. Wah, ini dia kecil banget ya. Pergerakannya sangat cepat sekali. Set. Gile. Tajam banget ya. Jadi mouse-nya bener-bener lincah banget tuh. Oke, mungkin kita ganti ke DPI yang paling lambat. Kita bikin garis yang paling lambat. Jadi ini bisa bikin memang lebih detail ya. Bagus untuk editing, cocok banget. Yang pasti dia nggak ada bagian yang hilang tuh. Jadi kita buat garis. Oke. Jadi mantap lah ya. Ya pasti bagus sih karena kita pakai mousepad ini. Oke, sekarang kita coba di tempat-tempat lain seperti di Ubin atau di tempat lainnya. Oke, sekarang saya coba di atas printer ya. Nah, ini untuk DPI yang kecil aja karena memang ini yang saya butuhkan. Juga lancar. Jadi sensornya bener-bener bisa ngebaca dengan baik tuh ya. Oke, mungkin kita coba di keramik. Biasanya kalau kita bawa ke tempat-tempat tertentu pakai laptop ya nggak ada tatakan. Biasanya kan di keramik, kita coba pakai keramik ya. Sekarang saya mencoba di permukaan ubin. Sebenarnya bukan lantai keramik sih ya. Ini lebih ke granit dan ini halus banget. Sobat tahu pasti lantai granit itu seperti apa. Dan hasilnya juga masih mantap. Ini halus banget. Jadi nggak masalah ya. Sensornya masih bisa ngebaca. Gile, keren banget ini sensornya. Oke, yang terakhir ya. Biasanya kan orang-orang kalau nggak ada tatakan mouse tuh pakai buku. Jadi ini sih saya rasa udah bagus banget tuh ya. Aman. Karena apa? Karena memang yang tadi paling sulit itu di lantai ya. Lantai aja udah lancar. Jadi ya di sini ya udah pasti bagus lah ya tuh. Oke, mungkin sekarang kita coba tes makronya ya di game. Oke, sekarang kita coba download dulu ya softwarenya. Kita pilih bantuan nih di fantech.id, kemudian kita pilih mouse, terus kita cari mouse kita ya di sini Crypto VX7 ini dia mouse saya. Klik Windows, di sini langsung otomatis download. Tadi sudah saya download biar cepet. Ini dia softwarenya, jadi kita langsung buka dan install ya. Install seperti biasa, tinggal next aja. Oke, kita langsung lihat ya softwarenya seperti apa sih. Ini dia softwarenya, jadi sobat bisa setting untuk pekerjaan Office. Misalkan Office Word atau Office apa, pingin delete-nya dimasukin ke makro itu bisa. Ini kan standarnya ya Office. Untuk makro yang 4 ini pilihannya adalah forward. Terus yang kelimanya ini adalah backward ya. Tuh, backward. Terus kalau kita pencet yang ini dia maju lagi. Jadi intinya ya next sama previous gitu. Terus ini untuk DPI pastinya yang 6 ya. Ini jangan diganti-ganti, nanti repot. Terus kemudian untuk settingan game. Nah, game ini sobat bisa ganti-ganti juga nih. Bisa jadi ini jadi copy, 5 jadi paste tuh. Untuk game 2 bisa show desktop, double klik, terus media bisa jadi volume juga, dan sebenarnya di gamenya langsung pun bisa dirubah. Jadi ini kita langsung contohkan aja ya. Oh iya, untuk makronya di sini sobat bisa membuat list ya. Dan ini biasanya untuk orang yang advance ya, yang ada keperluan lebih gitu ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan juga ini karena akan panjang, butuh tutorial khusus. Jadi kita langsung praktek yang di gamenya aja. Kalau untuk bagian game sebenarnya kita nggak butuh software ini juga ya, kita bisa langsung setting in game. Jadi kalau sobat mau setting game apapun, silahkan masuk ke setting. Terus di dalam setting itu biasanya ada option ya. Di sini kita hotkey ya kalau di Dota ya. Ini kan ada ya pakai QWERTY lah, pakai keyboard. Nah ini ada Z, Exchange, Space. Nah ini yang biasanya saya ganti, ini skill ya. Skillnya misalkan di sini saya ganti mouse 5 dan yang biasa saya pakai N saya ganti mouse 4. Jadi kalau ada kebutuhan tertentu ya kita tinggal klik di sini aja untuk skill-skillnya. Jadi nggak perlu mencet keyboard lagi, mengurangi kerja tangan kiri ya, kan udah banyak banget kerja tangan kiri. Dan ini bisa difungsikan di semua game ya, termasuk game perang. Misalkan mau reload nih, tinggal dipencet ini aja gitu pakai makronya. Jadi nggak perlu pencet R lagi di keyboard. Jadi bisa untuk game apapun, silahkan dicek di tombol hotkey-nya. Dan untuk kebutuhan itu nggak butuh lagi software Fantech ya, kecuali mau setting semua default dari Fantech-nya tadi itu bisa disetting secara langsung. Jadi kita nggak perlu setting in game lagi. Oke, jadi kalau di Dota kan kita perlu lompat ya. Yang X ini nih, kita ngeblink terus kita nyalain semua skillnya, terus sama item-item di sini ya. Jadi kita akan contohkan dengan mouse makro ini seberapa berguna sih. Nah, itu dia tuh. Jadi semuanya kan, nah ini berfungsi banget. Jadi kenapa penting mouse makro itu ya, karena itu kita butuh speed ya, kecepatan. Terus bagi yang belum paham DPI, jadi DPI itu
kecepatan gerak dari mouse ini ya, semakin kecil DPI-nya itu semakin cepat banget geraknya. Makanya di sini saya butuh lambat karena saya lebih mempercepat gerakan mouse-nya sebenarnya. Tapi kalau kalian GG jago gitu lah ya mainnya, ya sebenarnya DPI berapa nggak terlalu masalah sih, asal jangan mouse standar aja gitu. Terus bagi sobat mungkin ada yang nanya suara mouse-nya seberisik apa sih, kita coba ya. Nah, ini saya coba pencet semua ya tuh. Tuh ini makronya nih. Jadi menurut saya sih cukup nggak terlalu mengganggu sih. Apalagi kalau di dalam kamar ya nggak akan kedengaran sampai keluar juga ya. Terus kalau kalian mau ngedit ini sebagai cut, ini sebagai fungsi apa mindahin gitu, itu juga bisa. Jadi emang bisa disetting tapi dengan software yang tadi ya untuk pengaturannya. Oke, jadi review final saya dari mouse Phanteks ini ya. Ini bahan silikonnya halus banget, jadi nyaman banget dipegangnya gitu ya, lembut. Terus untuk ukurannya sesuai dengan kebutuhan saya, besar. Terus untuk semua softwarenya tadi ya, pengaturannya menurut saya sudah oke. Dan saya dapat sih di harga promo kemarin ya 75.000 apa 70 ribuan lah. Di harganya 90 ribuan itu juga ada diskon. Kalau lihat website aslinya nih 179.000 bahkan. Jadi bagi sobat yang mau beli nanti linknya ada di deskripsi video. Kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bagi sobat yang sudah punya silahkan sharing di kolom komentar pengalamannya. Sampai di sini aja video, sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.